Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Terima kasih sebelumnya sudah berkunjung. Dan saya doakan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah radio antik Panasonic. Radio ini keluaran awal-awal era milenium, sekitar tahun 2000-an. Seperti yang kita lihat, kondisi boxnya sudah hancur, berantakan karena terkena air atau lembab. Dan ini radio sudah kita bersihkan atau kita buang boxnya. Dan ini bagian-bagian dari radio itu, penutup belakang atau penutup baterai. Ada juga antena, gagangnya masih ada. Radio ini dengan pilihan 4 band, FM, SW, MW, dan SW2, SW1, SW2. Sedangkan untuk pemutar pencarian arah gelombang tidak bisa lagi karena ini tali penghubung yang ada di belakang ini, penghubung antara pemutar dan poros pemutar pencari gelombangnya udah putus ini. Nah, ini nanti kita sambung saja, atau kalau ada benangnya kita ganti. Kemudian kita perhatikan, bila dilihat mesin dari radio ini masih lumayan bagus, tidak pernah ada diotak-atik mungkin sebelumnya. Ini tali antena luar. Nah, ini switch untuk pemindah gelombang SW, MM, FM, dan MW tadi. Dan ini alat tempat penempatan baterainya. Oke, untuk memperbaiki ini kita butuhkan beberapa keping multiplex, tebalannya sama dengan aslinya. Dan sebelum kita perbaiki, ada baiknya kita tes dulu mesin radio ini apakah masih berfungsi. Oh ya, ini saya tes menggunakan adaptor rakitan. Saya buat dari bekas adaptor printer, dilengkapi dengan step down 24 volt ke bawah, satu buah tombol on off, dan satu buah voltmeter digital dengan output 2 macam dengan colokan dan jepit buaya. Output yang bisa didapatkan mulai dari 0 sampai dengan 24 volt. Oke, alhamdulillah ternyata mesin radionya masih berfungsi. Selanjutnya kita lanjut ke proses perbaikannya. Ya, karena pemutar sudah putus tadinya, radio ini kita mencari gelombangnya dengan cara memutar roda yang ada dari Angel Di Maria untuk menjebol sudut sejenak. Kita dengarkan dulu suara radio ini sebelum kita perbaiki. Bertambah di menit keempat lewat serangan balik. Umpan silang dari Rodrigo Paul Suaranya disambut cukup oleh Giovanni Lo Celso. atau lumayan mantap lah tembakan gelandang dari Tottenham untuk bernostalgia ke masa lalu. Ya baik, seperti ya, Radio Republik Indonesia tahun 2024 di mana Kori asal Bangka Belitung wakil dari Semiliat Khairi Imam itu tampil sebagai sobat budaya di Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI Nasional ke-54 tahun 2024. Ini berlangsung di Ponpes Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta. Oke, selanjutnya kita mulai dengan perbaikannya.
kita buat sketch untuk pembuatan box dari radio ini. Oke, inilah sketchnya, sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita memotong multiplex sesuai dengan sketch yang telah kita buat tadi. Ini lebarnya masih terlalu lebar, harus kita bagi lagi ini. Kemudian kayu kecil ini sebagai pengikat antara box dengan cover dari mesin radio. Oke, bagian kayu kecil ini ada coakan sebagai celah untuk penempatan bagian mesin, karena kalau tidak dibuang akan menghalangi mesin radio apabila kita ingin mencabut atau memperbaikinya. Kita lanjut dengan membuat celah di bagian bantalan bagian bawah. Kita ukur dulu celah yang akan kita buat. Kemudian kita satukan kayu pengikat penghubung antara box dengan mesin. Ini harus rapat dengan cover dan multiplexnya. Bagian sebelahnya juga begitu. Dan terus untuk membuat lubang baut-baut pengikatnya, karena akan lebih mudah, kita menggunakan semacam bola bearing. Kita tekan sehingga akan kelihatan bekas dari bola tersebut, dan di situ nanti kita akan mengebornya. Dibuat lubang sesuai dengan diameter skrup yang kita gunakan. Dengan demikian nanti hasil lubang yang kita bor akan tepat terhadap lubang skrup yang ada di cover dari mesin radio. Istilahnya lebih presisi hasilnya nanti. Oke, ini kita pasang sementara sisi multiplex bagian atas dan bawah ke lubang skrupnya. Ini bertujuan untuk memudahkan dalam merakit sisi box kiri dan kanannya. Kita rakit sisi-sisi boxnya yang lain, yang kecil, kiri dan kanan, dengan bantuan lem kayu atau lem kertas. Jangan lupa juga kita tambahkan siku bagian dalam sebagai penguat dengan dilem, dan juga saya bantu dengan beberapa buah paku kecil sehingga lebih kuat. Sekali lagi terima kasih yang sudah berkunjung. Yang belum subscribe silakan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, juga like, comment, and share juga ke yang lain. Terima kasih. Selanjutnya kita tunggu lemnya sampai kering. Setelah kering baru kita buka cover mesin terhadap boxnya.
kita buat lubang untuk penghubung handle-nya di bagian atas. Buat lubang untuk tiang antena. Berikutnya kita lakukan finishing. Sebelum kita cat, kita amplas dulu bagian yang kasar. Ini saya gunakan sisa cat semprot. Oke, sisi satunya, dan ternyata catnya tidak cukup. Kita lanjut dengan cat kaleng biasa. Oke, setelah kering kita proses pada sisi utama dari box ini. Sebelumnya ya kita amplas dulu biar lebih halus permukaannya. Kita cat menggunakan cat clear. Ini saya gunakan beberapa kali lapisan. Jadi kita kuas seluruh permukaannya terlebih dahulu. Kita biarkan sehingga kering sentuh, baru kita lanjutkan kembali sampai 3 atau 4 kali lapisan sehingga hasilnya lebih baik atau lebih tebal. Sambil menunggu catnya kering, kita lakukan perbaikan pada tali pemutar radio. Ini cukup saya hubungkan saja atau saya sambung karena belum punya benang yang agak besar. Oke, kita rakit mesin utamanya. Oh ya, itu harus kita perhatikan pada saat pemasangan mesinnya, harus masuk ujung as yang ada di pemutar terhadap roda yang ada di mesin. Itu ada seperti semacam alurnya. Oke, kita lanjut dengan pemasangan speaker. Pasang juga jack untuk earphone eksternal. Selanjutnya kita pasang tombol-tombol pemutar, mutar volume, dan juga selektor bandnya. Oke, kita cek juga apakah tombol berfungsi. Oke, berfungsi sepertinya, bergerak penunjuk gelombang dan selektor bandnya. Kita lanjutkan dengan assembly box terhadap cover radio. Ini ada beberapa buah skrup kita pasangkan. Beberapa skrup sudah saya ganti karena yang lama sudah pada karatan. Kita pasangkan juga handle pemegang radio. Ini ada 2 buah mur dan ring di bagian bawah. Kita pasang juga untuk bantalan bagian bawah, bagian belakang ada 2 buah. Ini terbuat dari karet. Tujuannya agar radio tidak mudah bergeser. Oke, kita pasangkan konektor untuk adaptor 6 volt tentunya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga perakitan atau perbaikan radio jadul era awal milenium. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu di Bangka Belitung siang ini. Dan tentunya bersama saya Dudi R. Pramana sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan menyajikan informasi terkini dari Bangka Belitung. Dan di edisi hari ini
inilah tampilan radionya setelah kita restorasi. Finishing asli dari radio ini dengan wallpaper dengan motif kayu. Untuk hasil yang maksimal dalam menangkap siaran, radio ini perlu dihubungkan lagi dengan antena luar yang bisa kita pasang di area lebih tinggi, sehingga akan menghasilkan suara yang lebih jernih dan lebih banyak menangkap siaran radio. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah menonton dan mampir ke channel saya. Mohon maaf ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24. Saat ini kami sudah terhubung bersama korporat Balik lagi ke Jakarta, aman, akurat, dan terpercaya. Hubungi kami by WhatsApp di 0811 717 7. As roda ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kereta suruh ataupun kai kunca ataupun Fiat ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua ya di Bangka dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain. Jika dulu Krito Surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan Krito Surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki.